Polri menyiapkan sebanyak 3 SSK Satuan Setingkat Kompi Pasukan Brimob Nusantara dari Sulawesi Utara dan Maluku dikirim ke Polda Papua. Pasukan tersebut guna mendukung pengamanan pasca Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Gubernur Lukas NMB jadi tersangka dugaan gratifikasi 1 miliar. Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal pada Selasa 27 September 2022 mengatakan 3 SSK anggota Brimob Nusantara sudah tiba di kota Jayapura sejak 20 September. Kehadiran pasukan Brimob Nusantara itu untuk memberikan penguatan kepada Polda Papua dalam menegakkan Kaptimas. Menurut Ahmad, Polda Papua tidak ingin kecolongan dan berupaya untuk bagaimana memberikan rasa aman kepada siapapun. Apakah itu masyarakat mendatang, masa pendukung Gubernur Papua, atau masyarakat yang sedang beraktivitas? Pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada siapapun. Karena seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa yang aman dan nyaman di tanah Papua. Ahmad mengatakan pasca pemanggilan kedua Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK, situasi Kaptimas di Papua khususnya kota Jayapura aman dan kondusif. Dalam pemanggilan kedua tersebut Lukas NMB kembali mangkir. Untuk itu pihaknya selalu menyiagakan anggota untuk mengantisipasi jika ada perubahan situasi. Kita bilang ada eskalasi ya, Kamtipmas terkait dengan ancaman-ancaman ya, prediksi-prediksi dari intelijen. Tentunya kita meningkatkan kembali patroli, kemudian juga razia, kemudian kita melakukan penebalan ya, personil kita. Kita di backup ya, sampai saat ini di Polresta Jayapura itu ada 2 SSK Satuan Setingkat Kompi dari Brimob Nusantara, yaitu dari Polda Brimob Sulut dengan Sumut. Di sisi lain, Kamal tidak memungkiri ada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu, pihaknya siap untuk membantu KPK terkait penegakan hukum dalam kasus Lukas NMB. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menyatakan KPK atau aparat penegak hukum lain agar tak gentar dengan tersangka kasus korupsi yang mengerahkan massa untuk menghalangi proses hukum. Menurutnya, siapapun yang menghalangi penindakan hukum harus ditindak. Boyamin mengatakan hukum tidak boleh kalah dengan tekanan massa. Maka aparat harus mengambil tindakan tegas dan terukur, dan kalau diperlukan melibatkan aparat yang lain seperti pasukan dari TNI atau Polri. Menurut Boyamin, aparat harus menunjukkan ketegasan jika ada pihak yang menghalangi pengusutan dugaan korupsi.